Apa hukum mengambil keuntungan lebih dari 400%? Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, penjual boleh mengambil untung berapa persen terserah, tidak ada ketentuan. Lebih dari 100% riba, tidak ada, selama tak ada unsur tipu di dalamnya. Bapak pergi ke Jogja beli kaligrafi kulit, di sana cuma 15.000, bapak jual di sini 1.500.000. Berapa persen itu? 1000%. Sah selama tak ada tipu. Cantik kaligrafinya Pak? Ya. Boleh saya beli Pak? Boleh. Berapa harganya? 1,5 juta. Saya beli ya, belilah Bapak. Tapi kalau dia tipu-tipu, ini kalau ente beli, insya Allah rezeki akan berdatangan. Menolak bala, hantu-hantu takut kan ini dari Jogja nih, Nyi Roro Kidul aja pingsan gara-gara ini. Itu bohong itu. Selama tak ada unsur tipu, bohong tak apa-apa. Buka fatwa Syekh Atiyah Saqar. Adakah penjelasan hadis atau salat Nabi tentang persentase pembagian keuntungan ketika Khadijah menitipkan barang dagangan kepada Nabi? Tak ada. Namanya mudharabah. Andai pun ada, itu tak bisa jadi dalil. Perbuatan Nabi kepada Khadijah tak bisa jadi dalil, karena itu sebelum jadi Nabi. Perbuatan yang bisa menjadi dalil adalah setelah jadi Nabi, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau dibulatkan 23 tahun, itu yang bisa jadi dalil. Adapun dia sebelum jadi Nabi, maka tak bisa jadi dalil. Itu sekedar pelajaran saja. Mudharabah itu berapa? Ustaz, pinjam duit Pak Ustaz 10 juta. Saya mau ternak puyuh, ternak ayam. Saya mau buka kurs jahit menjahit. Nanti kita bagi untung sama, kalau rugi tanggung sama. Berapa pembagiannya? 50-50. Sah. 70-30. Sah. 20-80. Sah. Kalau gitu 10-90. Sedikit betul lah. Nah, jadi innamal bai'u an taradin, sama-sama ridha. Lanjutkan, silakan, tak ada batasan. Pak Ustadz, solat yang baik diterima Allah itu solat yang gimana? Baca buku fikih dasar, fikih paling rendah, fikih sunnah Sayyid, fikih sunnah Sayyid Sabiq itu tengah. Di bawah fikih sunnah Sayyid Sabiq lagi fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar Ijazah Al-Azhar. Belum ada LC lagi zaman dia, tahun 1935. Namanya Syahadah Alamiah. Itu orang Indonesia, spesialis fikih Syafi'i. Fikih dicetak bulan bintang. Rukun, syarat, wajib, sunat. Pelajari baik-baik rukun, syarat, wajib, sunat. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki? Tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans, ada celana jeans itu namanya jeans LC. Kalau dia ruku nampak lubang siri. Anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Ini kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah, tutup. Kalau nampak kita naik, turun naik kan. Apalagi kalau kita kenal. Karena sholat dia batal. Orang yang sholat terbuka auratnya, sholatnya batal. Maka dia mesti ulang balik. Diulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan meregang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Itu belakang. Kalau pakai sarung tuh pakai celana panjang, paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut, agak 5 jari di bawah lutut. Apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat, ganti imam tuh. Karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang sholatnya
tak ada tumaknina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau ruku' hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan, mesti ada tumaknina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak Imam, kamu pilih dua, referendum. Perbaiki tumakninahmu atau kami ganti imam baru. Ana akwat, mohon doanya Ustaz, semoga Allah melembutkan hati orang tua saya untuk mengizinkan saya mondok menghafal Quran. Saya sudah minta izin mengirim video keberkahan bagi diri orang tua yang anaknya hafal Quran, tapi beliau tetap tidak mengizinkan. Beliau berpendapat Al-Quran tak perlu dihafal. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak jamaah yang meneteskan air mata karena anak lari dari pesantren. Orang tua saya termasuk yang tak bertuah, kata orang Melayu, karena saya tak tamat pesantren. Cuman setahun saya di pesantren. Saya termasuk yang lari dari pesantren. Mungkin dulu kalau saya tamat pesantren jadi ustaz saya. Ustaz hebat maksudnya. Ini ada anak mau masuk pesantren, mau menghafal Quran, malah dia pula mengatakan Quran tak perlu dihafal, diamalkan saja cukup. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Iktibar pelajaran bagi bapak ibu sekalian, iktibar pelajaran bagi anak-anak muda sekalian, yang kalian punya dapat orang tua mengizinkan kalian ngaji, memberi kalian motivasi untuk sekolah agama. Nih masih ada di zaman sekarang nih orang tua yang melarang anak. Nanti di akhir majlis kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Anak yang hafal Al-Quran nanti dia bangkit di padang mahsyar. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bangkit bersama para malaikat. Anak yang hafal Quran, soleh, bisa dia memberikan syafaat pertolongan. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ada pula orang yang hafal Quran, meninggal orang tuanya, setiap hari dia ulang hafalannya 2 juz, mengalir pahala bacaannya. Beruntung bertuah bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, maka mengalir bacaannya. Adapun anak yang tak pandai baca Quran, tak pandai mengaji, maka Al-Fatihah pun tak terkirimkannya. Bayangkan itu. Ini orang tua membuang tuah. Ini orang tua yang membuang tuah. Anak yang mau menghafal Quran malah dilarang. Bahwa alasannya karena perempuan, pondok pesantrennya aman, Ish Karimah. Itu sahabat kita yang di Solo. Sudah banyak anak-anak kita yang hafal Quran di Ish Karimah Solo. Maka kirimkan ke Solo, negerinya aman, perjalanan sekarang pula aman. Antarkan dia ke sana, dudukkan siap. Masalah rindu kepada anak, mati tak membawa anak, amal soleh itu yang akan dibawa. Justru kita bangga dengan dia bisa sekolah hafal Quran. Saya adik beradik kandung tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami cuma berdua. Orang tua saya melepas saya kuliah 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. 4 tahun di Mesir tak pernah saya pulang. Bukan saya 10 orang, 10 pergilah mati-matilah, bukan begitu. Kami berdua. Apakah boleh tidur sambil megang Quran? Karena kebiasaan saya kalau tidur megang Quran, saya tak, kalau tak megang Quran saya tak bisa tidur. Kok? Baca Quran itu ada adabnya. Adab baca Quran, buka adab hamalatul Quran. Berwudu, duduk menghadap kiblat dengan Quran. Tapi kalau ada orang yang menghafal, capek dia, miring dia ke kanan, miring sunnah Nabi, dipegangnya Quran, itu boleh menghafal Quran. Tapi adab-adab tetap dijaga. Yang pula mau ngangkang telungkup, macam megang novel ketika cinta bertasbih. Mana adab kita? Adab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat tertentu orang yang menghafal Quran, capek duduk sampai 2 jam 3 jam, miring dia ke kanan, tetap adabnya adab miring seperti dipegangnya Quran. Itu boleh, bisa.